Saya punya istri dan anak 3, yang satu di Manado mengambil spesialis neurologi, dan yang kedua juga seorang dokter, dan yang ketiga anak saya yang bungsu masih kuliah di University of Waterloo di Kanada. Kenapa saya menceritakan itu semua? Ini bagian dari kesaksian saya, anak seorang yang tidak diperhitungkan orang, tapi diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan, sehingga sampai dengan hari ini saya masih tetap melaksanakan pengabdian dan tugas-tugas pelayanan. Saya kira itu perkenalan dan saya akan lanjutkan. Tapi saya tes dulu apakah penerimaan cukup baik. Baik, Pak, baik. Baik. Kalau baik, Pak Jenderal. Terima kasih, Pak. Saya menggunakan alat bantu. Apakah bisa dilihat ini, Pak? Apakah Belum. bisa dilihat? Belum ya, Pak? Belum. Kayaknya belum share screen, Jenderal. Sorry. Ini kadang-kadang juga era new normal kita agak gagap-gagap sedikit. Apa saya bantu saja langsung atau bagaimana, Pak Jenderal? Boleh, Pak. Terima kasih. Bantu ya. Iya. Screen. Apa begini ya, Pak? Ya, share screen-nya. Share. Ya. Nah, itu sudah keluar, Pak. Oke. Ibu Bapak sekalian, judul ini adalah given. Yakni Pak Ferdi minta saya untuk menggunakan judul ini dalam menyampaikan materi di webinar ini. Mengantarkan pembahasan lebih lanjut, saya menggunakan 3 pertanyaan pengantar. Yang 2 saya tulis, yang 1 nanti kita lihat sama-sama. Pertama, mengapa gereja perlu melahirkan pemimpin? Dan bagi kita malam ini, mengapa webinar ini memilih judul melahirkan pemimpin dari rahim gereja. Nah, dan yang ketiga, apakah kita bersedia untuk juga menyumbangkan pikiran, waktu, dan sumber daya yang kita miliki untuk melahirkan pemimpin dari rahim gereja. Sengaja yang ketiga ini saya tidak tulis karena ini pertanyaan yang membutuhkan perenungan dan tidak perlu jawaban, tetapi direnungkan masing-masing. Ibu Bapak sekalian, saya tidak memberi kuliah kepemimpinan, meskipun saya juga adalah dosen leadership di Kementerian Pertahanan di Pusat Manajemen Pertahanan. Tetapi malam ini saya berhadapan dengan tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh jemaat, dan berbagai profesi yang dalam atribut masing-masing adalah pemimpin-pemimpin. Tetapi izinkan saya untuk sharing pandangan dan pendapat. Kita lihat gambar ini tidak asing. Dalam literatur atau artikel-artikel mengenai leadership, gambar ini sangat populer. Saya juga meminjam, jadi bukan saya yang membuatnya. Yakni bahwa pertama, inilah pekerjaan pemimpin yang diilustrasikan dengan sebuah tangan yang menghubungkan dua lokasi, 2 tempat, yang sebelah kiri sebagai tempat existing dan yang sebelah kanan sebuah tempat yang dicita-citakan atau tujuan. Nah, sebuah organisasi tanpa pemimpin ibarat kapal tanpa kapten kapal atau tanpa nakoda. Begitulah fundamentalnya seorang pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang harus punya visi dan mampu mengkomunikasikan visi itu kepada timnya, kepada pengikutnya,
kepada bawahannya, kepada temannya. Dan memberi inspirasi, memberi semangat, memberi dorongan. Maka dari itu kepemimpinan mengandung peran vital untuk membawa organisasi apa saja, baik itu organisasi gereja maupun organisasi publik, bahkan yang informal sekalipun, untuk bertumbuh, growth. Dalam hal ini saya gunakan istilah menjadi organisasi yang hebat. Maka kepemimpinan menyangkut aspek-aspek, saya hanya tempatkan yang 4 saja, mau ditambah lingkarannya sangat terbuka. Pertama, seorang pemimpin harus mampu menyatakan visinya dan berbagi visi itu supaya orang lain yang ada di dalam kepemimpinannya mengerti apa visinya supaya bisa bersama-sama menuju ke sasaran yang ditentukan. Yang kedua, dia harus mampu menginspirasi. Berarti ini counterclockwise ini. Menginspirasi orang lain, mendorong, memberdayakan orang lain, mengempower, dan terakhir baru memimpin. Jadi jangan sampai memimpin duluan, baru searah jarum jam. Nah, kepemimpinan ini salah satu tema literatur yang sangat populer. Bahkan salah satu yang tertua di dunia. Bayangkan, jauh sebelum Kristus lahir, filsuf mulai dari Sokrates, kemudian anak didiknya Plato, kemudian anak didik dari Plato, yakni Aristoteles, dan seterusnya sampai Maxwell, John Locke, dan sebagainya yang belakangan, telah berbicara tentang kepemimpinan. Bahkan sampai pada new normal saat ini. Buku-buku leadership sudah terbit. Sebut saja pada bulan Februari yang lalu, seorang letnan jenderal dari Amerika Serikat menerbitkan buku yang berjudul Leadership in the New Normal. Dan beliau juga adalah penulis yang sangat terkenal di bidang kepemimpinan dan membuka kursus-kursus kepemimpinan, baik secara face-to-face maupun online. Yang kedua, dari sekian buku saya ambil John Dyer yang judulnya Facade of Excellence, Defining a New Normal of Leadership. Kalau ini campuran bahasa Prancis dan bahasa Jerman, yang kalau di Inggriskan semua itu The Act of Excellence. Jadi bertindak terbaik. Nah, kira-kira begitu. Belum lagi ribuan artikel yang dipublish oleh banyak ahli yang berkecimpung dalam dunia kepemimpinan. Nah, di Indonesia juga banyak menulis tentang kepemimpinan dari abad yang sebelumnya sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah waktu Sokrates, Plato, dan Aristoteles baru orang mengenal kepemimpinan? Saya coba membaca dalam beberapa sumber, ternyata kekristenan mengenal kepemimpinan itu jauh sebelum Sokrates lahir. Berarti orang Kristen dalam Bible-nya mencatat sejumlah ayat mengenai pemimpin dan kepemimpinan, mulai dari Kejadian, Keluaran, dan kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama, sampai dengan lahirnya Tuhan Yesus dilanjutkan oleh rasul-rasulnya sampai Rasul Paulus. Dari situ kita orang Kristen harus menyadari bahwa ketika orang berbicara kepemimpinan, kita orang Kristen harus lebih tajam mengupas kepemimpinan itu dan bagaimana pemimpin yang Kristiani. Sebagai orang Indonesia dan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 yang olehnya
webinar serial yang 4 seri diselenggarakan, saya juga mengangkat satu semangat yang telah diangkat oleh Presiden Jokowi, yakni Indonesia Maju 2020-2045. Indonesia akan jadi negara besar. Ahli-ahli di dunia telah membuat perhitungan-perhitungan, analisis-analisis, dan sampai pada kesimpulan Indonesia akan jadi negara besar. Bahkan ada yang mengatakan nomor 5 ekonomi terbesar di dunia, ada yang lebih optimis lagi nomor 3 terbesar di dunia setelah Cina, Amerika, lalu yang ketiga Indonesia. Ini berita gembira. Ketimbang Indonesia menjadi negara yang tanggung, lebih baik dan akan jauh lebih baik ketika Indonesia menjadi negara besar. Maka dari itu, kenapa kita punya topik tadi, melahirkan pemimpin bangsa dari rahim gereja. Saya kira ini sejalan untuk kita mempersiapkan generasi Kristiani menjadi pemimpin dari sebuah negara besar yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan kalau Tuhan sayang, di antara kita yang ikut webinar ini akan melihat kebesaran sebuah negara yang kita cintai bersama, yang tinggal 25 tahun lagi. Saya percaya itu di antara kita akan mencapainya. Pertanyaannya lalu, ketika Indonesia menjadi negara besar, gereja ada di mana? Jawabannya, gereja harus berada di dalam Indonesia yang besar itu. Atau apapun diksi yang bisa kita gunakan atau narasi yang tepat. Nah, pertanyaannya lalu makin mengerucut, mengapa gereja perlu melahirkan pemimpin? Ini tidak mudah untuk kita jawab. Saya sejak Pak Ferdi meminta saya untuk menyampaikan topik ini, saya bergumul untuk menemukan jawabannya. Dan mudah-mudahan jawaban ini, kalaupun tidak perfect, tetapi kira-kira ini yang menuntun. Kita adalah orang Kristen, kita adalah gereja yang mengemban tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan supaya masyarakat dan bangsa kita menjadi lebih baik, beradab, dan lebih sejahtera. Ini saya kira sejalan dengan tujuan UUD, tujuan negara yang tercantum dalam UUD 45. Tetapi di dalam kekristenan, kita sebagai gereja meneladani Tuhan Yesus. Apapun kita itu. Ketika mengklaim diri sebagai orang Kristen, maka kita dalam setiap tingkah dan perbuatan kita meneladani Tuhan Yesus. Maka kalau menjadi pemimpin, buruk kita memimpin, maka gereja dan Tuhan Yesus ikut dicela. Ini taruhannya di situ. Selama ini banyak kita keluhkan. Wah, kurang begini, penanganan masalah-masalah kebangsaan, begini, kita selalu mengkritik. Lalu kita berharap adanya perubahan. Bicara mengenai melahirkan pemimpin dari rahim gereja, kita tidak akan dapat melakukan perubahan kalau kita tidak ada di dalam sistem. Saya sudah mengalami, karena itu saya bisa berbicara ketika saya berada di Departemen Pertahanan yang kemudian menjadi Kementerian Pertahanan pada jabatan-jabatan yang bagi saya cukup strategis, saya dapat secara langsung berkontribusi. Bahkan memulai dari draft nol atas setiap kebijakan yang nantinya disampaikan oleh pimpinan, apakah itu menteri, bahkan sampai yang lebih tinggi, yakni presiden. Maka kita akan bisa berada di dalam sistem kalau kita capable dan memenuhi persyaratan. Nah, saya mau berbicara mengenai kepemimpinan Kristen. Saya mengutip dari pendapat Bill Lawrence yang ada di bible.org.
yakni bahwa kepemimpinan Kristen adalah sebuah tindakan untuk melayani dan mempengaruhi orang lain seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Jadi tidak saya gunakan definisi kepemimpinan menurut Taylor, menurut Maxwell, dan sebagainya. Nah, inti dari judul kita malam ini sesungguhnya adalah menyiapkan manusia unggul untuk menjadi pemimpin di berbagai sektor, termasuk pemimpin bangsa, pemimpin formal, tetapi juga pada sektor-sektor atau bidang-bidang kehidupan yang lain, kita juga jangan sampai abaikan. Gereja sudah sangat baik dalam menyiapkan kader pemimpin gereja. Ini observasi saya. Tapi itu adalah leader di dalam. Bapak-bapak pendeta, majelis, sebagai pimpinan gereja secara hierarki, sudah cukup melakukan tugasnya dengan baik dalam menyiapkan suksesi, menyiapkan kader-kader pemimpin gereja. Saya tidak menyangkali itu. Tetapi barangkali sebagai kaum awam, saya izinkan untuk menyampaikan sebuah observasi. Pertama, selain menyiapkan kader pemimpin di dalam, internal, gereja juga bertanggung jawab untuk menyiapkan pemimpin untuk institusi-institusi di luar gereja, termasuk dunia usaha. Dan ini yang saya lakukan observasi acap kali terabaikan. Ada beberapa gereja yang sudah melakukan itu, tetapi secara umum mungkin perlu peningkatan. Menjadi saksi Kristus tidak hanya melulu berangkat dari kompleks gereja lalu melakukan pelayanan. Oh iya, ya saya ke depan ya. Oh, ada itu, Pak. Interference. Oke, saya lanjutkan. Menjadi saksi Kristus tidak hanya berangkat dari kompleks gereja lalu kita mengatakan saya pergi melayani. Itu baik. Tetapi juga dapat kita lakukan melalui bidang-bidang yang lain. Nah, maka kader-kader kekristenan harus menyiapkan diri untuk menjalankan tugas ini dan mengambil bagian. Jangan sampai posisi-posisi yang ada itu diisi orang lain, sementara orang-orang Kristen hanya bisa cemberut, tetapi tidak ada di dalam sistem ini. Terdapat kecenderungan dari tahun ke tahun belakangan ini bahwa kader-kader Kristen di berbagai lembaga non-gereja semakin berkurang. Akibatnya kita tidak dapat mempengaruhi kebijakan termasuk memperbaiki tata laku. Ini beberapa data yang saya ambil pada lembaga negara. Wakil Kristen di Kabinet Kerja, saya ambil di Kabinet Kerja jilid 1 saja, dari 34 posisi kementerian, itu kita bersyukur ada 7 menteri kita yang Kristen, beberapa waktu kemudian 2 orang di reshuffle. Sekarang pada Kabinet Kerja jilid 2 ada 5 yang Kristen, 4 Protestan, dan 1 yang Katolik. 33 yang lain adalah dari agama lain. Di DPR, wakil Kristen pada periode 2014 sampai 2019 ada 82 orang Kristen, 478 anggota DPR lainnya yang non-Kristen. Dan pada periode sekarang sampai 2024, saya juga tercengang jumlahnya persis sama. Dan di DPD RI sebelumnya ada 26 yang non-Kristen 102, dan periode sekarang 27 orang bertambah 1. Dan yang non-Kristen adalah 101. Saya tidak menyampaikan data tentang eselon 1 karena begitu banyak, tetapi ada kecenderungan jumlah itu semakin menurun. Nah, Ibu Bapak sekalian, menurut Peter Drucker, ini
author dan ahli leadership. Kepemimpinan yang efektif bukan dilihat dari kemampuan berbicara atau disukai orang. Pemimpin terkadang harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Dan karena itu, pemimpin ditentukan oleh apa yang dihasilkan, bukan dari atributnya. Kita ambil contoh Ahok, biar di penjara, sampai sekarang dia tetap dipuja. Nah, itu salah satu bukti kebenaran pendapat Peter Drucker ini. Bagaimana dengan gereja? Gereja perlu memahami konteks abad 21. Kalau tidak, untuk apa kita berwebinar malam ini? Tugas pelayanan gereja tidak berlangsung di ruang hampa. Gereja ada di tengah-tengah masyarakat. Gereja ada dalam manajemen atau terkait dengan manajemen kepemerintahan dan sebagainya. Maka gereja harus mencermati. Pertama, bahwa abad 21 persaingan makin ketat. Bapak Presiden selalu mengingatkan hal ini. Persaingan sekarang dan ke depan bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Bukan negara yang kaya mengalahkan negara yang miskin. Tetapi siapa yang lebih cepat, dia akan unggul. Maka gereja tidak boleh tidak lebih cepat. Persaingan abad 21, yang pintar akan kalah dari yang cerdas. Yang pintar kalah dari yang cerdas, yang pintar dan cerdas kalah dari yang cerdas dan punya koneksi, punya uang. Karena itu yang kaya akan makin kaya dan masyarakat akan, kita lihat sekarang masyarakat makin sensitif dan desperate. Hati-hati kalau di jalan. Parkir mobil di depan gereja pun mungkin tahun-tahun yang lalu bisa kita lakukan, sekarang kadang-kadang ada aja yang bilang ini bikin macet saja. Nah, saya bicara kalau pemimpin kita-kita ini tanpa berpretensi mendiskreditkan, usia kita mungkin sudah harus memberi dorongan kepada yang lebih muda. Saya bicara 3 generasi. Generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Mereka berada dalam sebuah era di mana hate speech menjadi bagian dari keseharian. Gender discrimination, marginalisasi kepercayaan dalam tempat kerja atau mendapatkan lowongan kesempatan kerja, mereka menghadapi ketidakadilan. Karena itu banyak orang yang ditolak, padahal dia sesungguhnya bagus. Ketidakadilan, injustice, korupsi merajalela, dan tadi yang saya bilang, masyarakat makin sensitif sehingga rasa aman, rasa nyaman makin terkikis. Nah, apa-apa yang menjerumuskan generasi muda untuk mereka bisa mencapai cita-citanya, mimpi-mimpinya. Ada banyak hal, tapi saya kemukakan di sini 4 hal saja yang ini menjadi agenda bagi gereja-gereja untuk mencari program pencegahan. Pergaulan bebas, narkotika, dan obat-obatan terlarang, perjudian, sampai dengan sikap malas, tidak disiplin. Dan ini salah satu atau bagian dari World Teach Indonesia untuk melakukan kegiatan membekali mulai dari anak usia muda, usia dini, sampai dengan anak remaja dan pemuda. Bagaimana membangun kepemimpinan Kristen di abad yang baru, New Normal Era. Singkat saja kalimatnya, hanya 1 kalimat. Menarik orang atau kelompok dari tempat di mana mereka sudah merasa nyaman ke sebuah tempat di mana seharusnya mereka berada. Ini barangkali tema kepemimpinan yang harus kita gumuli bersama memasuki era baru, era new normal. Ada nilai-nilai yang harus kita pegang. Pertama, bahwa kita berada di dunia bukan sekedar untuk beradaptasi dengan dunia, melainkan untuk berbuat nyata, menghadirkan perubahan. Yang kedua, bahwa pemimpin Kristen bukan hanya mengatasi perubahan, tetapi melakukan perubahan dan menolong orang lain untuk juga melakukan perubahan. Kalau ini bisa berjalan, maka damailah Indonesia, makmurlah Indonesia,
2045 saya percaya akan dicapai. Nah, ini beberapa building block yang saya coba siapkan. Bagaimana gereja harus mencetak manusia unggul. Jadi tidak bisa langsung kita cetak pemimpin. Kita harus cetak terlebih dulu manusia unggul. Pertama, bagaimana gereja itu menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi 3 generasi tadi, Y, Z, dan Alpha. Dan orang tua harus ikut menjadi teladan. Yang kedua, komunikasi harus dibangun. Selama ini komunikasi antar jemaat, antar keluarga ini buntu. Sehingga akhirnya generasi yang lebih muda mencari tempat lain untuk curhat, untuk sharing, dan tempat bertanya. Ini berbahaya. Gereja, orang tua, rumah tangga harus menjadi tempat berlangsungnya komunikasi. Pelayanan rohani dan vokasi. 2 hal ini harus menjadi satu paket yang terintegrasi. Beberapa gereja terlalu fokus pada pelayanan rohani dan kurang mendapat perhatian pada kegiatan-kegiatan vokasi, entrepreneurship. Waktunya sekarang. Orang kalau tidak ada pekerjaan, mau kasih dia ayat-ayat hebat juga, dia tetap cari uang. Maka dua-duanya mau tidak mau harus kita bangun. Dan inilah era digital transformation. Suka atau tidak suka. Saya sendiri sekarang itu banyak belajar tentang transformasi digital. Soft skill, komunikasi, leadership, language, dan sebagainya. Ini esensial. Dan terakhir, teknologi skills harus kita dorong generasi muda. Ada akronim yaitu STEM, IT, Science, Technology, Electronic, and Math. Nah, ini istilah yang di negara maju sekarang bidang-bidang itu dikembangkan secara luar biasa. Dan hampir selesai, 2 lagi, yakni kita mau tidak mau harus belajar memahami karakter generasi Y, Z, dan Alpha. Sangat berbeda dengan generasi kita atau bahkan generasi yang lebih tua. Gaji mereka butuh, tetapi kalau harus memilih antara gaji dengan kegemaran, mereka lebih milih kegemaran. Nah, ini kan peculiar, orang akan bilang. Generasi yang sekarang menyukai hal baru dan memilih sendiri keahlian daripada kita yang pilihkan. Ini harus kita pahami. Mereka sangat technology friendly, cepat belajar dan menguasai teknologi. Ini luar biasa. Dan mereka adalah generasi medsos, generasi Facebook, Instagram, podcast, apa semua itu, YouTube. Selanjutnya, jangan kita gelisah ketika mereka tidak betah di satu pekerjaan. Memang itu mereka. Nggak betah, mereka langsung quit, cari lagi. Dan mereka itu, kalau boleh jangan dibatasi oleh gedung, tembok. Mereka itu maunya kerja mobile. Di kafe-kafe itu jangan dikira mereka nganggur. Ngomongnya cryptocurrency, ngomongnya stocks. Yang kita dulu nggak pernah berpikir, kita hanya nabung di tabungan harian udah cukup. Sekarang nggak laku lagi, Pak. Pekerjaan yang waktunya fleksibel itu yang nggak bisa kita paksa mereka 7 jam di ruangan. Dan mereka sangat tidak suka pemimpin yang mendikte. Mereka lebih empati dan mau pada pemimpin yang mendorong mereka. Puji-puji sedikit lagi. Dan terakhir, mereka adalah generasi yang jiwa entrepreneurship-nya luar biasa tinggi. Karena itu poin terakhir ini, kita gereja harus mengisi jiwa entrepreneurship dengan berbagai wadah atau pelatihan atau apapun itu. Terakhir, agenda tindak lanjut, gereja harus catch up dengan new normal way of doing things. Nggak bisa lagi kita bersekuku dengan cara kita sebelum COVID. Everything
is changing now. Maka kita harus ikut di dalam perubahan dan melakukan perubahan. Gereja perlu punya center of excellence di mana 3 generasi itu mengembangkan minatnya, kapasitasnya, knowledge-nya, skill-nya. Training untuk anak-anak muda sesuai demand abad 21. Mau tidak mau, gereja harus desain dan gereja menjadi center untuk perubahan menuju new normal. Terakhir adalah kita harus mencetak leader internal, tapi juga memperkuat, mencetak leader outside. Saya kira demikian, mohon maaf kalau saya ambil waktu terlalu banyak. Dan sekali lagi, itulah yang bisa saya sharing, tidak untuk memberi kuliah kepemimpinan atau pemimpin. Ini sebagai untuk mendrive, kita sharing dan tukar pengalaman, tukar resep. Saya kembalikan pada Pak Ferdi. Baik, terima kasih Pak Jenderal untuk materi yang biasa. Ini sudah ada beberapa penanya nih yang merespon Pak Jenderal. Yang pertama dari Pak Nimrod. Kepemimpinan adalah lembaga pertama dan tertua dalam sejarah peradaban manusia. Karena itu menurut saya pertanyaan utamanya adalah bagaimana strategi gereja untuk terus melahirkan pemimpin dalam berbagai bidang dan tingkat. Demikian Pak Jenderal yang pertama dari Pak Nimrod. Satu penanya langsung Silakan. dijawab atau 2 atau 3 kalau banyak penanya. Atau Pak. mau bagaimana? Terserah, saya Boleh. saya Kalau nurut, begitu, ini ada 5, kita 2 aja ya. Yang kedua, Oke. Pak Moderator, bagaimana pemimpin atau kepemimpinan, ya Pak Nim? boleh saya lanjutkan sedikit pertanyaan saya? Silakan Bapak. Oke, kalau begitu Ya. satu orang dulu ya Pak Jenderal. Pak Nimrod Ya, silakan. Ya, jadi saya mau kembali dulu bahwa bicara tentang kepemimpinan itu bicara tentang tujuan penciptaan manusia. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 manusia diciptakan untuk memimpin atau memerintah. Tapi kacaunya sejak dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, karena itu maka pertanyaan saya adalah kalau kita menoleh ke belakang, artinya begini, saya minta maaf ini. Kalau kita menggunakan pertanyaan mengapa gereja perlu, seolah-olah gereja belum melahirkan pemimpin. Maka saya ajukan pertanyaan, bagaimana supaya gereja terus kreatif untuk melahirkan banyak pemimpin? Terima kasih, Jenderal. Terima kasih Pak Nimrod. Baik. Ya, terima kasih Pak Nim. Langsung aja Baik, Pak. Pak Jenderal silakan. Memang tepat sekali Pak Nimrod bahwa kepemimpinan itu sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Bahkan kalau kita mencermati Bible kita, mulai Kejadian, sejak penciptaan manusia, Tuhan memberi kewenangan, memberi jabatan, status untuk menaklukkan bumi. Bumi itu tidak hanya tanah, geografi, tetapi bumi itu adalah diksi yang di dalamnya itu manusia sebetulnya dan lingkungan. Maka dari manusia pertama, kepemimpinan itu sudah dimandatkan oleh Tuhan. Sayangnya manusia menyalahgunakan mandat itu sehingga jadilah seperti sekarang kekacau balauan. Maka kita yang melihat pelanggaran seperti itu mesti kembali transform diri. Maka kalau tadi Pak Nimrod mengatakan strategi apa supaya gereja terus melahirkan pemimpin di berbagai bidang. Pertama, takut akan Tuhan. Itu dulu. Orang yang takut akan Tuhan, di mata manusia mungkin waktu dia sekolah biasa-biasa saja,
tapi Tuhan akan memberi hikmat. Dan ketika Tuhan yang memberi hikmat, maka semua resep, semua strategi akan diberikan. Nah, kalau orang meyakini ini, maka dia akan sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya mulai dari usia yang paling muda. Dan orang tua menjadi tokoh yang paling dekat dengan seseorang untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin. Ketika kita bicara apa strategi gereja, kita kembali pada definisi gereja. Apakah gereja itu? Gereja yang paling terkecil adalah keluarga. Dan ketika keluarga Kristen bersatu menjadi satu komunitas, itu gereja yang lebih luas lagi. Maka apakah itu gereja dari elemen yang paling kecil yakni keluarga atau gabungan dari beberapa keluarga, ketika menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan dan mau untuk melakukan perubahan bagi masyarakat, bagi lingkungan, maka dia dengan sendirinya akan mempersiapkan dirinya. Kalau dia sekolah yang betul. Kalau harus perlu soft skill, dia akan kejar itu dan seterusnya. Karena pemimpin adalah sebuah proses. Tidak terus jadi satu malam. Yusuf itu dipersiapkan Tuhan sangat lama. Musa dipersiapkan Tuhan cukup lama. Dan itulah gambaran proses seorang pemimpin. Tetapi dari setiap tahapan di situ nyata. Satu, bagaimana campur tangan Tuhan. Dan yang kedua, apakah ada kesungguhan dari orang yang bersangkutan, dari kita semua yang ikut mensupportnya. Jadi kalau ditanya, apakah ada strategi yang bisa disebutkan? Saya kira ada banyak strategi dan bisa kita bedah dari berbagai angle, berbagai. Tapi singkatnya adalah pertama takut akan Tuhan dan setia pada Tuhan, tekun, disiplin dan persiapkan diri karena kita tidak pernah tahu Tuhan mau bawa kita kemana, Pak. Ini jadi kesaksian saya. Saya dulu bercita-cita jadi dokter karena nama Jan Pieter Ate adalah nama seorang dokter Belanda yang menolong ibu saya ketika saya dilahirkan. Karena itu ketika diceritakan, pikiran saya hanya satu, nanti saya mau jadi dokter. Ternyata Tuhan antar saya bukan melalui itu. Saya menjadi hamba Tuhan di bidang militer. Tetapi Tuhan juga memenuhi keinginan saya. 2 anak saya jadi dokter. Nah itu antara lain. Jadi percayalah dan percayakan pada tuntunan Tuhan. Begitu mungkin tidak sempurna Bapak Nimrod. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Ada pertanyaan selanjutnya. Ya Pak. Aduh, sebentar, ada gangguan itu. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Lagu dunia, lagu surga sama diterimanya Pak. Iya, sebelum ke pertanyaan 2, saya kira Pak Nimrod, yang pertama, gereja kan memang harus menyadari pentingnya kaderisasi, bukan hanya untuk di dalam internal gereja, tetapi bagaimana mengkader kepemimpinan di luar gereja. Memang yang namanya kaderisasi tidak mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan dan lain-lain. Tapi makanya seminar kita dalam rangka 17 Agustus ini ingin membuka paradigma kita, orang-orang hamba Tuhan di gereja maupun di STT, sudah mulai melihat lebih fokus lagi, terutama bagaimana gereja menjadi berkat bagi bangsa ini melalui gereja mengutus atau memuridkan umat Tuhan untuk duduk pada posisi-posisi strategis. Itu aja sedikit tambahan nih Pak Nim. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua Pak Jenderal. Ya Pak. Dari Pak Henry Hutahayan. Bagaimana pemimpin atau kepemimpinan gereja Kristen bersikap bila pemimpin atau kepemimpinan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia justru menjadi ancaman nasional atau ancaman terhadap keutuhan NKRI.
Wah, ini bagaimana sikap kita, pemimpin gereja, kalau ada pemimpin nasional yang mengancam keutuhan NKRI? Mungkin mau langsung jawab. Silakan Pak Jenderal. Umat Kristen diajari untuk jangan takut. Jadi nyatakan kebenaran kalau itu benar. Memang taruhannya bisa banyak atau terkadang taruhannya bisa fatal. Tetapi Alkitab juga membekali kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah, kalau kita berpegang pada prinsip karakter, orang Kristen harus berkarakter. Ketika ada pemimpin nasional yang menjadi ancaman integrasi nasional, maka harus bersuara. Harus menyampaikan kebenaran itu. Tapi tentu dengan formulasi yang elegan, yang reasonable, kemukakan fakta, sehingga ketika kita memberi komentar yang bertentangan atau untuk mengamankan NKRI, kita punya eviden, punya referensi-referensi yang mendukung. Sehingga akan banyak juga yang bela. Tetapi dalam observasi saya, nampaknya dalam kepemimpinan nasional selama ini sepertinya fenomena pemimpin nasional yang menjadi ancaman integrasi nasional kok belum kelihatan, kecuali kalau berbeda penglihatan dari peserta webinar ini. Saya kira itu aja Pak, komentar saya untuk Pak Ya, Henry. Pak Ferdi, izin memperjelas pertanyaan saya. Silakan Pak Henry. Silakan Pak Ya, Henry. selamat malam Jenderal. Malam Pak Henry. Ya, saya sudah sekitar kurang lebih 20 tahun mengajar pendidikan kewarganegaraan mata kuliah. Jadi menggumuli banyak isu-isu nasional yang kadang-kadang tanda petik kurang terpecahkan atau mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, pertanyaan saya itu saya konkretkan misalnya begini Pak. Beberapa tahun yang lalu pemimpin atau kepimpinan nasional tanda petik Pak ya, itu mengizinkan jajak pendapat terhadap provinsi yang terakhir, jajak pendapat di Timur Timur, ya. Dan setahu saya bahwa misalnya katakan maaf ini Pak ya, TNI kan adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Dan juga ada sumpah-sumpahnya lah, kira-kira begitu Pak ya, untuk mengamankan NKRI, artinya keutuhan NKRI. Tetapi pada waktu itu yang terjadi adalah mungkin pilihan saya sebagai orang sipil lah ya, tapi menggumuli hal-hal seperti itu, bertanya-tanya apa yang terjadi. Akhirnya Timor Leste sekarang sudah lepas dari pangkuan Ilmu Pertiwi. Selain itu juga pada pemerintahan yang lain, itu Pulau Sipadan dan Ligitan juga sudah terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Pada waktu itu kelihatannya, sepengetahuan saya, gereja atau pemimpin atau kepimpinan gereja tidak punya pesan-pesan pastoral, pesan-pesan kepimpinan. Akhirnya juga lepasnya Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dan 2 pulau di daerah dekat Kalimantan Selatan, itu kita jadi nggak utuh lagi. Terus terang Pak Yan Ade, sampai sekarang saya masih nolongso, bersedih hati dan bertanya-tanya, mengapa TNI pada waktu itu tidak mengambil suatu keputusan dan tindakan sebagai alat negara dan bukan alat kekuasaan. Maaf saya bertanya kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini saya senang langsung pada isu yang konkret yang pernah kita alami. Pak Henry, lepasnya tim-tim memang ini game politik yang sangat konyol, Pak.
yang sangat konyol. Bahkan PBB sekalipun waktu itu terkaget-kaget ketika Indonesia justru yang menawarkan referendum. Ada begitu, Pak. Yang dalam kalkulasi PBB, otonomi khusus itu sudah the best sebenarnya, Pak. Tapi tiba-tiba Presiden Habibie ketika itu dengan gayanya yang begitu ya, begitulah gitu ya. Nah, itu dengan sangat pedenya, ya namanya baru jadi presiden kan lagi bulan madu mungkin, Pak. Jadi tanpa kalkulasi yang dalam, langsung menawarkan jajak pendapat. Dan terus terang komponen bangsa yang sangat terpukul atas lepasnya tim-tim yang sekarang menjadi Timur Leste adalah TNI. Kalau Bapak sempat ke Cilangkap, itu masuk ke dalam setelah lewat penjagaan pertama, nanti terus di tengah-tengah komplek Cilangkap itu sebelah kiri itu ada monumen para korban di tim-tim. Dan itu satu yang bisa TNI lakukan bahwa sangat pahit perjuangan untuk mengintegrasikan tim-tim, tetapi lepas begitu saja akibat kekonyolan pemimpin. Nah itu Pak, itu yang pertama. Kita harus ketahui bahwa lepasnya tim-tim, yang tadi saya juga sekalian jawab, Quo Vadis TNI, kan begitu ya Pak ya. Kok membiarkan Habibie mengambil keputusan, pilihan yang akhirnya fatal. Kita harus ingat, makanya segala sesuatu itu konteks gitu Pak. Pada saat itu tahun 98 dan 99 Pak, apa yang terjadi di bangsa kita adalah derasnya teriakan reformasi. Dan salah satu target adalah TNI. Pak Nimrod pasti masih ingat, TNI back to barrack. Begitu Pak. Sehingga waktu itu, kalau TNI lalu membantah apa yang sudah menjadi putusan seorang presiden yang adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, maka masyarakat akan menempatkan TNI sebagai komponen yang indisipliner. Ini. Taruhannya waktu itu pada pilihan yang sangat sulit memang. Saya tahu Pak Wiranto waktu itu juga instingnya mungkin mengatakan, wah tidak boleh gitu. Tapi dia mau mengatakan jangan. Kebebasan pers waktu itu udah terjadi Pak, luar biasa. Sehingga apapun itu langsung mudah di blow up dan TNI akan benar. Kan nggak ada juga yang tahu waktu itu, waktu awalnya Pak, bahwa TNI Indonesia akan kalah. Nah, kalau TNI lalu membantah dan tiba-tiba hasilnya bukan seperti yang kita lihat, pasti TNI udah pasti dianggap ini memang TNI yang udahlah segala caci maki udah kena Pak. Nah itu kira-kira jadi memang dari sisi tempo, lokus dan tempo ini dalam posisi yang sulit bagi TNI. Sehingga akhirnya apapun yang disampaikan Presiden, toh ada DPR yang menilai Pak sebagai pengawas. Sayangnya juga waktu itu DPR terlambat baru setelah lepas tim-tim pertanggungjawabannya Habibie atau jabatannya menjadi the cost he has to pay, Pak. Kan itu ya Pak. Ini sementara. Jadi saya pun sebagai TNI yang waktu itu sudah berpangkat mayor, Pak, saya bilang konyol benar ini Bapak ini gitu. Tapi ya nasi sudah nggak ada, bukan jadi bubur lagi. Mengenai Sipadan dan Ligitan, ini kekonyolan dari politik luar negeri kita yang terlalu percaya diri, Pak. Terlalu konyol. Kalaupun orang berkelahi itu draw, apalagi negara sebesar Indonesia. Katakanlah saya tidak mau dua-duanya
lepas. Tapi kalau harus lepas 1-1 skor, maka 1 pulau harus kita pegang. Ini kekalahan fatal 2-0, 2 pulau hilang. Nah, kita harus berani mengakui bahwa Indonesia itu jago kandang, Pak. Itu. Nah, maka mudah-mudahan karakter jago kandang ini jangan sampai diwarisi oleh generasi Y, Z, dan Alpha. Generasi saya dan yang lebih tua itu jago kandang. Paling hebat kalau sudah kelahi sendiri, Pak. Tapi menghadapi bangsa lain itu benar, ini saya harus mengatakan. Dan yang lebih konyol lagi, Kementerian Luar Negeri terlalu percaya diri dan selalu memberikan laporan-laporan yang ABS. Dalam teori militer, Pak, politics backed by force. Itu rumus yang sampai sekarang nggak dibantah, Pak. Nah, waktu itu nggak digunakan, Pak, karena terlalu confident bahwa kita udah menang. Kalau Bapak Pak Nimrod masih ingat waktu di di Den Haag, kan ini putusannya di Den Haag, Pak. Nah, di ICJ itu. Wah, berita-berita itu minggu-minggu menjelang putusan itu enak semua. Kayak kita udah menang unanimous gitu, Pak. Menang mutlak. Akhirnya kalah mutlak. Nah, makanya saya sampai sekarang saya berani mengatakan sama mereka-mereka itu, kebetulan banyak kawan-kawan sejawat saya, kalian itu jangan terlalu menganggap diri paling hebat. Nah, gitu. Dan akhirnya rakyat sangat kecewa, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti jangan hilang lagi yang lain. Ini Pak Nimrod, I warn bahwa Laut Natuna Utara sudah diklaim Cina. Dan kita masih ketawa-ketawa foto bersama dengan Menhan Cina loh, Pak. Saya marah sekali. Nah, nggak bisa Justru itu. khawatir gitu. dengan harga mati bagian timur sana, Pak. Nah, gitu ya, Pak ya. Karena Jadi ini di Pak, jadi timur apa sana yang 2 harga mati. Gimana, Pak? Ya, maksud saya sekarang kan panas-panasnya kan jangan sampai yang bagian timur Indonesia itu terjadi Timor Leste kedua, Pak. Ya, begini, Pak. Jadi semua itu harus pakai strategi, Pak. Strategi, dan yang kedua, negara-negara yang hebat itu dia selalu punya lesson learn, Pak. Kalaupun itu keputusan yang konyol, dia tidak segan-segan menceritakan keputusan yang salah itu pada generasi berikutnya, Pak. And I studied itu di negara lain yang maju, betapa mereka menyampaikan lesson learn itu, dan bukan cerita yang baik-baik, Pak, yang hebat-hebat. Mereka ceritakan kegagalan demi kegagalan. Di kita, mendem jero saya nggak tahu istilah Jawa, Pak. Nggak boleh menceritakan keburukan, kegagalan itu nggak boleh. Ini juga nilai value yang menurut saya di gereja jangan sampai ada, Pak. Nah, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau memang gagal, ceritakanlah kegagalan itu pada generasi yang muda supaya mereka jangan mengulangi kegagalan. Karena the cost-nya itu sangat mahal. Begitu, Bapak. Jadi saya warningnya Pak Nimrod, bagian kepala burung dan seterusnya itu, ini harus kita perhatikan betul. Nggak usah kita samar, Pak. Memang iya. Maka penanganan gerakan-gerakan OPM itu ditangani sungguh-sungguhlah. Kalau memang dengan cara pakai otot itu akan fatal, ya janganlah. Apa memang hanya cara itu? Tapi juga begini, Pak. Ini gubernur, bupati di sana itu, enggak urus itu. Karena mereka udah terlalu kaya, maka rumah kedua mereka itu Jakarta, Pak. Dan betul-betul punya rumah kedua, ketiga, keempat di Jakarta, Pak. Nah, yang sebenarnya jangan selalu juga ditumpukan tugas itu pada tentara, pada polisi. Tugas pertama ada di Pemda. Dan gereja juga ada di dalam, Pak. Saya waktu Agustus tahun yang lalu pas peristiwa di sana itu yang demo pakai panah, I was there. Dan ngeri sekali, Pak. Sehingga saya bilang, ini ada yang salah. Pendekatan yang salah. Kalau memang bupati kayak itu dorong mereka taruh di depan orang demo biar dia terkencing-kencing di sana, Pak.
supaya terbukti dia urus itu rakyatnya sendiri atau enggak. Itu DPR jangan hanya beli tiket kelas bisnis terus ke Jakarta, Pak. Saya nggak suka itu. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Ternyata Pak Jenderal juga tergolong sebagai jenderal intelektual. Puji Tuhan. Thank you, Pak. Ya, terima Terima kasih Pak Henry, Pak Jenderal. Ya, saya kira kalau misalnya gereja sudah melahirkan banyak kepemimpinan di dalam posisi-posisi strategis, tentu akan berbeda ceritanya. Tetapi kalau yang duduk misalnya di adalah produk gereja, tapi orang kan tetapi dengan paradigma gereja ya untuk kepentingan pribadi dan politik tentu ya berbeda. Nah, oleh karena itu ya mari kita sama-sama gumuli dalam 4 sesi ke depan bahwa mari kita lahirkan pemimpin-pemimpin yang menduduki posisi-posisi strategis dengan paradigma kekristenan yang benar, yang alkitabiah. Nah, ini akan terkait dengan dua pertanyaan selanjutnya nih, Pak Jenderal. Saya akan bacakan. Silakan, Pak. Dengan senang hati, Pak. Oke. Yang pertama ada dari Pak Nimrod lagi nih ya. Mengapa jumlah orang Kristen di panggung politik tetap terbilang minim dari waktu ke waktu? Ya. Kemudian ini yang agak senada bisa dijawab bersama dari Pak Ruston Nababan. Ya. Menurut saya, orang Kristen di dunia politik Indonesia bukan perwakilan gereja untuk menyuarakan kebenaran, tetapi perwakilan partai dengan kepentingannya, sehingga tidak terlihat kehadiran gereja dunia politik. Mohon pencerahan. Nah itu Pak, terkait gereja, pemimpin, dan dunia politik tadi itu. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih, tapi jangan saya dominasi sendiri jawabannya, karena ini pertanyaan untuk kita semua, terutama pada usia seperti Pak Nimrod, dan jangan beliau itu adalah guru kita yang bisa memberikan jawaban yang lebih lengkap. Tapi baik, jumlah orang Kristen dari waktu ke waktu itu di panggung politik makin minim. Gini Pak, kita lihat panggung politik itu pertama bisa kita sebut di jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan juga di infrastruktur, yakni partai politik gitu Pak ya. Nah, memang jabatan-jabatan khusus untuk legislatif dan eksekutif, ini jabatan enak pada level-level eselon 1, eselon 2 minimal itu Pak. Lagunya itu di sini senang, di sana senang Pak. Nah, karena itu maka banyak orang yang kepingin meskipun dari sisi meritokrasi dia tidak memenuhi syarat Pak. Sekarang itu atau udah sejak lama dipersoalkan itu nepotisme. Kemudian lahirlah istilah KKN. Habis itu berdirilah KPK. Tapi kan tidak bisa juga memberantas Pak. Sampai sekarang anak kita itu kalau mau daftar pegawai negeri aja, siap-siap kalau dia tidak lolos. Mungkin lulus dia lulus Pak. Tapi untuk sampai lolos ternyata ya gara-gara nama saja mungkin menjadi wah ini pasti salib ini ya. Haleluya gitu tuh. Jadi saya ngalami Pak. Saya bisa jenderal itu. Ternyata masuk lubang jarum Pak. Saya ngalami. Tetapi saya juga punya satu resep. Kalau orang Kristen mau menanjak, itu memang harus, kalau disandingkan, dia harus punya lebih ibarat tinju Pak, skor tinju. Kalau mau menang angka, 3 ronde harus lebih. Jadi 12 ronde itu, 8 ronde kita unggul akan kalah. Tapi setidak-tidaknya 10 ronde. Itu aman Pak.
Nah, demikian pula dalam percaturan politik. Kelompok-kelompok seperti kita ini selalu mendapatkan tantangan yang luar biasa untuk mendapatkan kesempatan. Yang kedua, makin mahal. Kita apakah itu rahasia atau bukan rahasia? Sekarang mau daftar sana aja, ada aja yang jadi cukong, jadi calo, segala macam. Sehingga kalau tidak bisa bermain seperti itu, ya udah lewat gitu. Khusus mengenai politik, mau jadi DPR, mau jadi bupati, wah itu kalau nggak punya uang miliaran, dan kalau hanya 1-2 miliar lebih baik simpan untuk tabungan hari tua, Pak. Kalau hanya 2M, jangan. Nah, ini mau dibilang rahasia umum, enggak rahasia lagi, udah umum. Nah, itulah. Jadi tidak sekedar rahasia umum. Jadi, tetapi apakah kita lalu give up? Saya kira enggak, Pak. Ada banyak cara untuk kita mempersiapkan generasi. Misalnya, masuk tentara, Pak. Apapun itu kata orang, siapkan diri betul 1,5 tahun minimal. Fisiknya, psikologinya, untuk psikotes nanti, kesehatannya. Sehingga begitu dites fisik, unggul dari yang lain, lolos, Pak. Karena TNI tetap memerlukan 25% the best. Nah itu, maka be in the 25% of the best, Pak, lolos. Mengenai Pak Nababan, orang Kristen bukan perwakilan dari gereja. Ya memang, karena gereja-gereja kita itu banyak yang membatasi diri untuk involve dalam politik. Beda dengan Kardinal Sin di Filipina atau Uskup Belo di Timur Timur ketika itu. Nah, kita gereja-gereja khususnya yang Protestan itu ada border antara politik dengan gereja. Saya juga setelah masuk menjadi caleg melalui Perindo waktu itu, dan nggak lolos Perindo, akhirnya ikut juga nggak lolos, ternyata saya berkomunikasi dengan gereja, dengan pendeta dan sebagainya. Mereka membatasi diri untuk secara terbuka berkomunikasi dengan saya. Akhirnya saya cari tahu kenapa. Oh, karena jemaat mereka itu dari semua partai, Pak. Jadi kalau dia pro yang satu, nanti akan dituduh, wah itu dia pro Perindo, dia nanti yang orang PDIP terus marah, orang Golkar marah, kan gitu, Pak. Jadi memang susah gereja ini. Tapi menurut saya, tapi banyak juga pendeta-pendeta yang sekarang jadi anggota DPRD, orang DPR RI, Pak. Jadi ini pilihan masing-masing. Apakah ini perwakilan gereja atau perwakilan partai politik? Menurut saya, ketika dia pakai nama Jan Pieter Ate, dia tetap membawa atribut gereja, Pak. Mau dia dari partai manapun. Setuju, Pak. Kan itu. Setuju. Jadi itu barangkali. Dan kebetulan juga partai yang berasaskan kekristenan sekarang makin nggak ada. Partainya Pak Haritanu itu awalnya, kenapa saya mau masuk? Pikir saya itu partai Kristen. Ternyata kita orang Kristen di sana jumlahnya lebih sedikit, Pak. Jadi jangan juga ya pantas dia juga kalah gitu, Pak. Demikian, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Jenderal. Saya pikir apa yang dijelaskan tadi luar biasa, bahwa untuk menduduki posisi-posisi strategis seumpama di TNI, maka gereja harus bisa mempersiapkan kadernya, memiliki kemampuan bau di atas rata-rata. Ya, betul ya, Jenderal, seperti Daniel, Sadrak dan Abednego. Oh ya. Kalau misalnya orang kita punya kemampuan di atas rata-rata, lagi jauh rata-rata, maka mau nggak mau itu nggak bisa dibuat, bisa pada posisi strategi. Tapi kalau dia hanya kualitas rata-rata saja, tentu akan dipilih yang lain, bukan kader kita gitu. Betul. Tapi kalau kita di atas rata-rata, itu luar biasa itu, Pak Jenderal. Benar. Itu tanggapan saya. Itu, Pak. Maka mungkin apalagi kalau di bawah rata-rata gitu ya. Nah, makanya saya kira lewat diskusi ini juga kita bagaimana mencetak
kader kita yang bisa di atas rata-rata, kalau bisa jauh di atas rata-rata. Sehingga nggak bisa dikatakan, wah sulit masuk tuh karena kita dari Kristen misalnya gitu. Mau nggak bisa ditolak karena kualitasnya di atas rata-rata. Ya. Baik. Makanya terima kasih, Pak Jenderal. Ya, silakan. saya lebih menggunakan manusia unggul, Pak. Saya setuju terminologi yang dipakai Pak Jokowi itu, manusia unggul, Pak. Ketika kita unggul ya memang kita yang terdepan. Makasih. Betul. Boleh komentar Pak betul Ferdi? sekali Pak Jenderal. Ya, silakan Pak Nim. Sebenarnya secara teologis, orang hidup dalam Yesus itu manusia paling unggul. Persis, Pak. Nah, saya terus terang khawatir. Pertanyaan saya tadi, kenapa jumlah orang Kristen itu minim? Ya. Dalam pengamatan saya, ada persepsi yang salah. Pertama, persepsi yang datang dari luar. Kita tahu gereja-gereja di Indonesia lahir karena pietisme. Dan pietisme itu konsepnya kalau bukan Alkitab itu duniawi. Itu duniawi. Iya, betul. Kalau gereja salah persepsi, silakan. Ya. Karena sebenarnya gereja ada untuk dunia. Kan Yesus bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya. Jadi mestinya gereja mau apa dengan dunia ini? Mau busuk, mau gelap, tergantung gereja. Ya. Nah, yang kedua, gereja kalau tidak memperbaiki paradigma berpikir akan parah. Saya contoh praktis. Kalau anggota gereja mau ke sekolah teologi, gereja mau sponsori. Tapi kalau mau sekolah hukum, anak pendeta pun gereja lipat tangan. Ya. Artinya persepsinya di sana bahwa kalau sekolah teologi baru melayani Tuhan. Kalau ke tentara, kalau ke psikolog, enggak. Ini persepsi yang parah. Iya. Makanya harus operasi berat di gereja, bukan hanya kasih obat generik. Iya. Sebenarnya saya berterima kasih materi Pak Jenderal itu sebenarnya itu pendeta-pendeta perlu pinjam itu supaya itu jadi bahan pembinaan. Puji Tuhan Pak Nim, malam ini peserta banyak pendeta Pak Nim, jadi kita sama-sama dibongkar dulu wawasan kita. Ya, jadi saya kira kalau gereja tidak merubah paradigma berpikir, ya tidak akan menghasilkan orang seperti itu. Justru yang saya heran, kenapa pendeta sudah terpanggil jadi pendeta, kok tiba-tiba jadi politisi? Kan hermeneutikanya sangat berbeda. Untuk hermeneutika teologi dan hermeneutika politik itu kan dua hal yang sangat berbeda. Nah, jadi seharusnya pendeta tumpang tangan ke anggota jemaat yang menjadi DPR, bukan pendetanya. Ya itu kekeliruan. Yang kedua adalah kenapa jumlahnya sedikit. Selama ini yang saya amati adalah bahwa politik itu kotor. Padahal kalau kita memahami arti kata politik, sebenarnya tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Yang kotor itu politisinya, bukan politiknya. Artinya manusianya yang kotor. Kalau manusianya kotor, politiknya amburadul. Tapi saya berterima kasih kepada Jenderal yang malam ini memberi masukan. Syukur Pak Ferdi bahwa yang ikut di sini banyak pendeta. Ya. Baik, bahwa materi malam ini itu bagus dipakai untuk pembinaan 3 generasi tadi itu, generasi Y, Z, dan Alpha itu. Alpha. Ya, karena mereka ini betul ini generasi akselerasi. Ya. Jadi kalau mereka tidak diperhatikan, ya mereka jalan sendiri. Seperti itu. Terima kasih Jenderal untuk materi. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih Pak. Puji Tuhan Pak Nim, kayaknya nanti Pak Jenderal kita harus kerjasama juga ini KNC dengan Tiranus. Kita undang nanti setelah pandemi untuk kasih masukan ke calon-calon pendeta nih Pak Rod. Oke. Boleh Pak. Ya, baik. ya. Kita lanjut Pak Jenderal. Ya. Lanjut Pak.
Yang pertama, bagaimana pemimpin dalam mengatasi setiap masalah dalam ketenangan beribadah untuk menghadapi mayoritas yang selalu menekan, menganiaya gereja yang ada. Apakah masih ada keberanian pemimpin untuk menyuarakan kebenaran firman atau cari aman? Ya. Yang kedua, jika ini dari yang kedua ini yang tadi dari Pak Joni Andreas Benaya, yang kedua dari Pak John Manopo, jika pemimpin dilahirkan dari rahim gereja, mengapa para pemimpin Kristiani tidak berani untuk mengambil sikap tegas dalam kepemimpinan bangsa? Nah, itu dua komentar dan pertanyaan untuk Pak Jenderal. Dipersilakan nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih Pak. Ini kalau saya kumpulkan pertanyaan dari awal tadi mungkin sudah selesai disertasi saya, lalu setidak-tidaknya MDiv dapat ini ya. Ya baik, saya terima kasih sekali Pak John dan Pak, yang kedua siapa Pak? Pak Joni Andreas dan Pak John Manopo. Sama-sama John ini. Joni dan John, Pak Joni dan Pak John. Baik. Sebenarnya ada elemen yang sama dari dua pertanyaan itu. Jadi bagaimana pemimpin dalam mengatasi setiap masalah dalam ketenangan. Dan ada keberanian untuk mewartakan Injil atau firman Tuhan begitu ya. Dan yang kedua, kalau memang itu dari rahim gereja, mengapa tidak berani ambil tindakan tegas kan gitu. Ya, kadang-kadang itu roh itu mau tapi daging lemah kan begitu, itu alasan sebagai excuses Pak. Jadi ya manusia juga sih. Memang ketika Petrus saja yang hari-hari ikut Tuhan Yesus, begitu dia, kamu adalah salah satu dari murid-muridnya, 3 kali dia menyangkal Pak. Nah, kalau ada pemimpin gereja yang seperti itu, apalagi keluar dari rahim gereja, jangan-jangan turunannya Petrus Pak. Nah itu jangan-jangan, ini kita harus. Tapi yang memang seperti Yudas. Itu Pak. Jadi memang tidak mudah. Ketika kita tidak berhadapan dengan kondisi yang ekstrim, kita bisa mengatakan apa aja. Tapi akan sangat sedikit orang yang punya nyali ketika dia ada atau di depannya itu dia berhadapan dengan pilihan yang hanya dalam hitungan detik bisa fatal, Pak. Itu. Dan ya akhirnya apa itu ada lagu dangdut atau apa itu, pendeta juga manusia gitu. Nah, gitu. Lari. Ya. Jadi ada cerita itu. Ada cerita dari seorang anak, dia ceritakan kehebatan bapaknya dalam satu ambush. Ambush itu satu kontak senjata, Pak, lawan musuh Belanda. Sebut aja Belanda. Semua kawan bapaknya mati. Bapaknya sendiri yang selamat. Lalu kemana-mana dia ceritakan kehebatan bapaknya. Tapi ada satu anak yang kritis sekali, dia tanya, Bapak waktu itu kok bisa selamat, gimana? Dia lari terbirit-birit, makanya dia sendiri yang selamat. Gitu. Nah, kira-kira itu aja jawaban. Karena saya tidak punya jawaban. Apalagi kalau ini pemimpin gereja ini, Pak. Aduh, saya nggak berani jawab, Pak. Demikian Pak. Mohon maaf Pak Joni dan Pak John kalau jawaban saya cuma seperti itu Pak. Terima kasih. Pak Ferdi. Iya. Satu komentar. Jadi itu Pak Jenderal, karena tidak ada mata kuliah politik praktis di sekolah teologi. Ya. Lanjut Pak. Makanya pendeta bingung mau jawab apa di dunia politik. Jadi seharusnya ada mata kuliah politik praktis di sekolah-sekolah tinggi teologi. Saya kira Jenderal perlu kasih ceramah ini. Ya. Usulkan aja sama Pak Nim ke Tiranus dulu Pak Nim. Oke.
Terima kasih Oke, Pak Pak. Jenderal. Pak Joni, kalau misalnya yang Bapak maksud adalah gereja-gereja yang suka dilarang, dipersekusi, diintimidasi, tidak boleh beribadah, gara-gara dikatakan belum punya izin, ya, maka Bapak bisa hubungi saya. Itu saya turun di hampir sekitar 15 daerah di seluruh Indonesia. Ya. Gereja mengalami hal seperti itu ya saya tidak bilang saya berani, punya komitmen, saya secara pribadi punya komitmen, saya nggak mau lihat ada orang beribadah dilarang-larang. Iya, Jika ada pelarangan, intimidasi, dan gereja mau membutuhkan saya pasti akan turun, gratis itu Pak. haleluya. Dan puji Tuhan, sekitar 15 gereja, palingnya tuh PDI Pak Prasetyo. Gereja PDI mengalami seperti itu dan dia Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah punya izin aja Pak, gereja itu Iya, memang betul. ya, banyak hambatan. Apalagi yang belum punya Ada izin. beberapa kasus yang ada izin. Betul Pak. Ada beberapa kasus yang sudah punya izin yang terkenal ya kayak Yasmin dan lain-lain. Tetapi ada misalnya di Semarang ada gereja baptis sudah IMB puluhan tahun sudah keluar, tapi setiap membangun dilarang. Nah, ini sedang dibantu juga oleh LBH. Kemudian Tapi itu sangat misalnya alkitabiah ada itu, di Pak. misalnya PDI di daerah Bantul, Yogyakarta itu juga sama Pak, sampai ke pengadilan padahal dia sudah punya IMB. Nah, saya kira butuh juga orang-orang yang berani turun, bukan hanya sekedar berani mendampingi tetapi memahami peraturan yang berlaku. Sehingga kita tidak turun dengan keberanian konyol, tetapi kita tahu persis peraturan dan celah-celahnya seperti apa. Nah, puji Tuhan saya sejak 2006, sejak peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 itu, termasuk isinya ada 3. Yang pertama tentang bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap kerukunan umat beragama, kemudian yang kedua tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan yang ketiga tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Itu 3 poin utama dari peraturan bersama 2 menteri, dan puji Tuhan sejak itu keluar 2006, itu saya ada di forum kerukunan beragama dan ikuti diklat sampai akhirnya sekitar tahun 2013 saya angkatan pertama mengikuti diklat penggerak kerukunan antar umat beragama tingkat nasional. Nah, yang punya sertifikasi itu sehingga saya turun ke berbagai daerah. Ya, kalau ada yang ganggu, saya bilang, oh, ini berarti tidak ada kerukunan. Nah, saya penggerak kerukunan, saya turun. Nah, saya paham betul. Saya kira gitu, Pak. Memang tidak cukup hanya keberanian, tetapi pemahaman tentang peraturan-peraturan yang justru sering dipakai untuk menutup gereja ini yang harus dipahami. Nah, puji Tuhan sih, beberapa waktu lalu saya komunitas Antara Cerdas juga sudah melakukan webinar tentang jaminan kemerdekaan beragama, Pak. Repotnya Pak kalau misalkan hukumnya jadi hukum rimba, Pak. Itu ada tekniknya. Jarang sih, Pak. Sekarang itu jarang. Biasanya saya datengin Polres dan Koramil untuk mengamankan itu. Ya, adalah triknya, Pak. Saya kira itu nanti di webinar tentang jaminan kemerdekaan beragama. Tapi intinya, Pak Joni, coba bayangkan, coba kita Bapak Ibu Pendeta membayangkan kalau misalnya minimal RT-nya itu adalah dari kita. Apalagi kalau wali kota atau bupati adalah pemimpin bangsa yang dilahirkan dari gereja. Tentu akan berbeda. Ya, bukan sekedar pemimpin dalam arti bupati wali kota, tapi ya kayak kasus misalnya daerah-daerah Kristen yang paradigmanya bukan gereja. Akan repot. Tapi kalau betul-betul kita bisa melahirkan pemimpin lahir dari rahim gereja dan punya paradigma gereja, punya paradigma Alkitab yang benar, maka kebayang nggak kalau wali kota, bupati, atau minimal camat, lurah itu adalah kader kita yang kita lahirkan. Dia punya keberanian, dia punya posisi, dia tahu peraturan. Nah, saya kira gitu. Nah, makanya pentinglah
webinar seperti yang kita melakukan ini serial selama 4 kali webinar, dan nanti saya lagi usahakan nanti Bapak Ibu dapat bonus 1 webinar yang narasumbernya dari Lemhanas RI. Saya sedang berusaha untuk ada 1 webinar gratis dari 4 ini. Saya kasih bonus 1, narasumbernya dari Jenderal Rencana kemarin, Jenderal Bintang 3 dari Lemhanas, tapi kita lagi nunggu, terserah Lemhanasnya. Saya kira gitu. Itu tambahan aja buat kasus gereja-gereja yang dianiaya. Saya kira pemimpin, tidak semua pemimpin gereja yang paham itu, oleh karena itu doakan saya supaya saya juga bisa menggandang diri saya, orang-orang yang sadar untuk melakukan yang sama, tidak hanya saya aja yang melakukan itu. Ya. Saya kira kalau masih ada 1-2 pertanyaan, tapi sebelumnya, ya. Pak Firly, saya ini tadi yang pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, mengapa? Pak John, ya, silakan Pak John. Ya, ini hanya mau menegaskan saja ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Yan Ate, ya, Pak, bahwa sampai diilustrasikan bahwa kenapa dia selamat karena dia yang lari gitu kan. Karena dia yang lari. Nah sekarang kan kalau saya melihat, karena ini pengalaman saya tidak usah sebut ya. Ya. Saya melaksanakan layanan. Saya pendeta misi Pak Yanate. Oke, ya, Pak. Saudara-saudara yang ikut webinar ini. Saya ini memang orangnya yang tegas ya. Memang menjadi tegas setelah saya evaluasi juga, ternyata tegas itu tidak baik. Ternyata tegas itu tidak baik. Harus bayar harga gitu kan. Makanya saya banyak musuh saya. Ya musuh saya orang-orang yang memimpin gitu loh. Ya. Justru anak-anak Tuhan juga, yang dapat pendeta John, jangan terlalu inilah, kita harus berhikmat. Nah, sementara kalau ada di bagian kitab Yakobus 4 ayat 17 ya, di situ dikatakan, jadi jika seseorang tahu untuk berbuat baik, tetapi dia tidak lakukan untuk berbuat baik, ya, dia berdosa. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hamba Tuhan, saya ini juga salah satu rohaniawan yang jika ada pelantikan para pejabat. Di militer juga Pak, pernah Pak, saya ya mendampingi, bahkan mereka kaget saya berikan Alkitab gitu kan. Nah, saya cuma titip pesan bahwa Anda ini disumpah, dan Tuhan pilih engkau untuk menjadi seorang pemimpin anak Tuhan. Nyatakan kebenaran di sana apapun resikonya. Itu. Ini di militer ini saya waktu itu saya tidak saya sebut ya Pak. Ya. Kemudian di kementerian juga begitu. Namun apa yang Bapak sampaikan tadi, kita sebenarnya memang gereja harus mencetak orang-orang yang benar-benar berkualitas gitu. Jadi dia tidak takut dengan jabatan. Takut jabatan atau takut Tuhan. Nah, peran gereja di sini, ini saya juga lihat, memang mereka yang sudah berjuang bagi bangsa dan negara, bagi anak-anak Tuhan, itu pendampingan, bahkan tidak ada tim yang mendukung di dalam doa. Tapi ada juga sebagian yang tapi kecil sekali yang dia beri satu tim doa untuk itu. Saya juga pernah diminta untuk mendoakan di DPR RI sana. Dia seorang anak Tuhan. Pak Pendeta bisa Bapak menjadi penopang doa buat saya. Tapi karena saya itu keliling Indonesia, saya sebagai pendeta misi, lakukan pemuritan, saya sangat sulit. Saya bilang, saya tidak bisa untuk saya harus diam dengan Anda. Nah, ini yang tadi juga Pak Nimrod ya menyampaikan. Memang kita harus menyuarakan. Kalau kita boleh di gereja itu khotbah, harus menyuarakan suara kenabian. Nah, di mana peran hamba-hamba Tuhan? Bahkan ada saat
Pak Ahok misalnya. Waktu Pak Ahok ini, saya juga kunjungi Pak Ahok di Makobrimob itu. Ya. Saya datang bukan untuk berkhotbah kepada beliau. Saya hanya berdoa. Waktu saya kunjungan dengan izin khusus itu, karena saya punya akses ke sana, Pak Ahok bilang, Pak Pendeta John tidak khotbah kan? Oh tidak, saya tidak perlu khotbahin Anda. Anda ini sudah katam gitu. Alkitab, bahkan Alkitab diganti dengan coret-coret beliau gitu kan. Ya. Saya datang hanya mendoakan Anda gitu. Dan saya mendengar. Saya tidak ngomong macam-macam, saya hanya mendengar persoalannya. Memang semua ini dibalik ini adalah politik. Dan beliau berani untuk menyatakan segala sesuatu. Nah, karena ini yang saya mau katakan sesuai dengan tema pada malam hari ini, ya, pemimpin yang lahir dari rahim gereja. Jadi kalau pemimpin yang lahir dari rahim gereja, kita sebagai hamba Tuhan punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab di sana. Paling tidak, bagaimana kita untuk memberikan satu dukungan, motivasi, jika dia ada persoalan-persoalan yang ada. Jangan hanya ada pada saat yang situasi yang sukacita gitu kan. Nah ini jangan cuma datang bawa proposal ya Pak ya. Nah ya, saya nggak bilang begitu ya. Saya punya pengalaman, jadi datang dia seolah-olah kira mau minta proposal. Saya bilang tidak, saya melihat dengan segala sesuatu itu. Jadi menjawab hal ini memang ironis sekali ya, yang sudah Bapak sampaikan bahwa kenapa dia selamat? Ya karena dia satu-satunya yang lari. Ya, kita memang tidak mudah ya. Saya juga belajar. Saya di kementerian juga saya belajar. Ternyata saya tegas itu banyak musuhnya. Jadi menyatakan kebenaran ternyata tidak mudah. Iya, memang. Tidak mudah. Namun persoalannya berani nggak kita itu karena kebenaran mau apapun jabatan itu dicopot. Nah, ini saja yang saya mau berbagi. Ya, makanya pertanyaan saya seperti itu. Kita justru kalau pertanyaan saya, di mana kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Itu saja. Tuhan Yesus berkati. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Itu komentar ya Pak Jenderal, jadi mungkin tidak perlu dijawab. Saya kasih kesempatan mungkin 1-2 penanya lagi boleh diketik dulu. Ya. Sambil saya mau kasih komentar dulu buat Pak Jenderal dan buat kita semua. Ya. Menurut saya tema ini pemimpin yang dilahirkan dari rahim gereja, apakah gereja sudah secara sengaja, secara terencana melahirkan, atau muncul orang-orang dari gereja seperti Pak Ahok dan lain-lain, atau termasuk Pak Jan Ate di TNI, yang muncul dengan sendirinya tidak dipersiapkan oleh gereja itu sendiri gitu. Jadi saya lihat yang ada sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin orang Kristen yang di posisi strategis itu lahir sendiri menurut saya ya Pak Jenderal. Ya. Oleh karena jadi itu sebenarnya harus ada materi perumusan tentang gereja, Pak. Itu dia. Apa yang dimaksudnya dari gereja? Ya, jadi maksud saya bagaimana melahirkan pemimpin ini harus direncanakan. Kemudian kita memiliki kesatuan hati dari berbagai gereja, yang tidak pandang sinode dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat ini sebuah kebutuhan untuk melahirkan pemimpin, maka mari kita bersama-sama membuat sesuatu terobosan di mana direncanakan dengan baik, memang membina, membimbing, memuridkan kalau pakai istilah Alkitab. Memuridkan orang-orang yang nanti akan duduk di tempat-tempat strategis, misalnya kayak tadi siapa Pak Nimrod bilang atau Pak Henry, mau kuliah di hukum, gereja atau orang Kristen nggak mau bantu, masuk teologi ya dibantu,
Nah, bagaimana ini kita bisa duduk bersama, memikirkan bersama, merancang bersama, termasuk melakukan pendampingan-pendampingan seperti yang Pak John tadi katakan, terhadap teman-teman kita yang duduk di posisi-posisi strategis, tetapi mungkin selama memang dia tidak dilahirkan dari rahim gereja, dalam arti memang muncul dengan sendirinya. Padahal di tempat-tempat strategis itu angin begitu besar, begitu kencang, bahaya dan sebagainya. Sementara mereka seorang diri, tidak ada hambatuan atau tidak ada komunitas yang melakukan minimal berdoa, apalagi melakukan pendampingan-pendampingan terhadap mereka. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita pikirkan bersama-sama. Oke, kalau masih ada tadi yang sudah menulis, ya silakan Pak Nim, saya baca. Ya, nah, saya hanya mau bilang di Papua sudah jam 11, Pak. Iya Pak Nim. Nggak apa-apa, 10 menit lagi Pak. Kita pukul 9 Indonesia Barat. Ya, ya silakan. Henry Hutahayan mau mengajukan pertanyaan singkat sebentar, semoga. Pak Henry, sorry, belum nulis Pak Henry karena saya bilang tadi nulis. Nah ini yang ada sudah yang udah nulis. Pak Henry nulis dulu ya. Baru nulis, satu yang nulis. Saya nulis isi tulisan saya akan mengajukan pertanyaan singkat. Oke. Silakan. Sebelum Pak Henry bertanya, tahan dulu Pak. Ini ada Pak Andreas dulu. Nanti Pak Jenderal akan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Andreas yang saya akan bacakan. Kemudian dari Pak Henry akan ajukan langsung. Pertanyaan dari Pak Andreas adalah, oh enggak, sorry, bukan pertanyaan ini. Ini ucapan terima kasih ya. Sorry. Ya kalau begitu Pak Henry silakan langsung. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Ini kita perlu merumuskan kepimpinan gereja secara nasional kan begitu Pak. Tapi konteksnya kan beragam nih. Nah, salah satu konteks yang akan saya sebutkan demikian Pak. Jadi dalam konstitusi kita ada namanya sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem Hankam Rata, kalau nggak salah tercantum pasal 30. Lalu ketika Profesor yang di Lemhanas, profesor dari UI, menginginkan supaya sistem Hankam Rata itu, sistem pertahanan rakyat semesta, di mana sipil juga dilibatkan dalam sistem pertahanan nasional, itu mengemuka, tapi tidak terlalu kuat pengaruhnya. Lalu ketika Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dinaikkan kembali, gitu, diungkapkan kembali. Tetapi pada waktu itu resistensinya semakin kuat, sangat kuat. Tapi ternyata program yang digagas oleh Pak Riyamizat Riyakudu, kalau tidak salah, pelatihan bela negara, dengan kurikulum-kurikulum yang sudah disesuaikan supaya warna sipilnya cukup kuat. Nah ini kan konteks juga Pak, bagaimana gereja atau pemimpin gereja memberikan pemahaman atau melahirkan rumusan-rumusan nasionalisme Kristen, kira-kira begitu Pak. Nah saya ingin saya tanyakan bagaimana baiknya gereja atau pemimpin gereja merumuskan ajaran tentang nasionalisme Kristen terkait dengan sistem Hankam Rata, di mana rakyat sipil termasuk juga anggota gereja terlibat di dalam pelatihan bela negara. Sebagai catatan, kalau mungkin bisa dilihat di YouTube, saya melihat ada satu STT, kalau nggak salah STT Mawar Saron di Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2018 kepada mahasiswa baru, itu ada pelatihan yang disebut pelatihan bela negara. Nah, video atau vlog tersebut masih bisa disaksikan. Nah, bagaimana komentar Pak Jenderal terkait dengan bagaimana gereja merumuskan ajaran nasionalisme Kristen terkait dengan sistem Hankam Rata? Demikian Pak Jenderal. Baik, terima kasih Pak Henry. Sebelum saya serahkan ke Pak Jenderal, ada satu pertanyaan lagi dari Pak John Lee Sumual. Demikian Pak. Banyaknya cendekiawan Kristen yang mempunyai hati untuk mewakili umat dalam peran politik, namun tidak mendapat dukungan gereja. Banyak lembaga kebersamaan beraroma Kristen, tapi tidak mewakili gereja dengan benar. Pertanyaannya, apakah perlu adanya ormas atau ikatan cendekiawan Kristen khusus memikirkan generasi politik Kristen di negara kita? Itu pertanyaan dari Pak John Lee Sumual. Tapi sebelum ke Pak Jenderal, saya mau respon dulu sedikit Pak Henry tadi.
Pak Jenderal, saya tahu di Kementerian Pertahanan memang ada pelatihan bela negara Ya. untuk umum. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 10 hari. Kegiatannya usia mulai 20 sampai 55 tahun kalau nggak salah. Mungkin Ya. Bapak bisa informasikan karena rencana setelah pandemi, komunitas Nusantara Cerdas akan melaksanakan itu kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Itu gratis 10 hari setahu saya. Diberikan atribut-atribut dan seterusnya. Silakan Pak Jenderal. Oke. Jadi memang bela negara itu mulai digalakkan itu sesungguhnya mulai Menteri Pertahanannya Pak Purnomo Yuskiantoro, Pak. Nah, ketika itu beliau secara eksplisit dan konkret kegiatan bela negara mulai direalisasikan. Karena itu lalu zaman Pak Purnomo itu Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal nanti saya cek lagi, tapi bulan Desember itu, Pak. November apa Desember? November apa Desember, yang tiap kali itu karena lokasi yang lebih pas itu di Monas, itu selalu diadakan di Monas, di mana seluruh komponen bangsa dari berbagai profesi atau organisasi itu menyatu untuk menyatakan nasionalismenya dalam wujud kegiatan bela negara gitu. Sejak itu lalu dilanjutkan oleh Pak Menhan, Ria Mizar dan Pak Prabowo sekarang pun juga tidak menghapus, tapi tetap melanjutkan. Namun penekanannya itu agak berbeda, wajar lah ya. Jadi kalau Pak Prabowo, bela negara tetap jalan, tapi beliau lebih fokus untuk membangun kekuatan TNI yang betul-betul bisa profesional gitu, Pak. Itu. Namun bela negara itu tetap dilanjutkan. Nah, kaitan dengan apakah gereja juga bisa involve dalam program ini, itu saya katakan bahwa gereja itu komponen bangsa, Pak. Nah, gitu. Jadi bela negara itu tidak harus ikut latihan, Pak. Saya kadang sering mengoreksi kawan-kawan di Kementerian Pertahanan. Jadi sering saya bilang ke mereka, yuk jangan mengira itu para petani itu nggak bela negara, itu guru-guru itu nggak bela negara. Berarti pendeta malam ini kita bicara gereja. Emang pendeta-pendeta itu nggak bela negara. Jadi jangan setelah ikut latihan, baru kita tahu itu bela negara. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah melaksanakan bela negara jauh sebelum Pak Ria Mizar, Pak Purnomo itu mencanangkan, Pak. Jadi jangan lalu menegasikan apa yang sudah bapak-bapak lakukan jauh sebelumnya. Nah, anak-anak kita itu ketika dia serius untuk sekolah, itu berarti dia mempersiapkan masa depannya. Mempersiapkan masa depannya sebenarnya itulah substansi bela negara. Jadi dimensi bela negara ini sangat luas, Pak. Yang tidak bisa hanya kita pandang dari sisi pakai seragam, latihan 10 hari gitu. Tapi memang pelatihan-pelatihan singkat itu diperlukan karena juga kita akui bahwa orang yang tadinya bangun terlambat, malas, begitu dia ikut pelatihan 10 hari, berubah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering kritik tentara, akhirnya begitu dia latihan, dilatih oleh sersan-sersan itu jadi sobat, Pak. Nah, kan ini yang namanya nasionalisme. Ketika kita yang tadinya tidak saling mengenal itu saling mengkritik, saling mencela, tapi begitu saling tahu, oh ini orang baik kok ternyata kan gitu. Jadi interaksi-interaksi sosial antar komponen bangsa memang sangat diperlukan. Maka saya juga mensupport apabila dari gereja-gereja juga ingin mengambil bagian dalam
kegiatan-kegiatan bela negara itu apapun bentuknya. Tapi bisa juga gereja melakukan atau meng-create kegiatan-kegiatan bela negara dalam skop dan fungsi kegerejaan, Pak, gerejawi. Iya. Nah, namanya bela negara tidak harus ikut pelatihan dulu, pakai seragam. Bisa kita adakan seminar yang difasilitasi oleh gereja membicarakan bagaimana sih Indonesia maju itu. Malam ini kita bicara bela negara, Pak. Kita lakukan bela negara malam ini. Karena menyiapkan pemimpin yang dari rahim gereja. So, we are talking about bela negara and we are doing bela negara, Pak. Nah, itu. Jadi bukan hanya Kemhan Merdeka Barat itu, Pak. Gitu. Itu. Jadi, ya, tapi bagus sekali dengan seperti ini. Saya malah meminta Kementerian Pertahanan itu dia lebih fokus merembaukan tentara, Pak, daripada ngurus bela negara dalam skop yang seluas-luasnya. Dia nggak bisa tanam padi itu tentara, Pak. Dia nggak bisa bagaimana itu kedelai supaya dapat bibit yang unggul, itu nggak tahu dia, Pak. Kita tanya Kementerian Pertanian tentu. Maka kadang-kadang itu kebablasan ada juga, Pak. Nah, itu tentara. Jadi ada istilah kami di tentara, tugas pokok itu tidak dijalankan, yang bukan tugas pokok malah lebih disibukkan gitu tuh, Pak. Kadang-kadang itu. Tapi ya udahlah, Pak. Memang kadang-kadang kita juga perlu belajar dari kesalahan, tapi jangan belajar dari kekonyolan seperti di Timur Timur dan Sipadan Ligitan. Kita kawal itu Papua ya, Pak Nimrod ya. Untuk Pak Joni Pak Joni Sumual, itu banyak cendekiawan yang wakili umat tapi tidak wakili gereja. Apakah perlu ada ormas? Undang-undang ormas tidak membatasi siapapun, Pak. Tetapi sesungguhnya kita udah punya ikatan cendekiawan PIKI, Persatuan apa itu? Intelektual Kristen Indonesia. Jadi sebenarnya tidak lalu, menurut saya, pandangan saya, Pak, tidak lalu membentuk wadah itu lalu menjadi solusi, tetapi kita bisa membentuk wadah, tapi harus tanggung jawab dalam arti setelah wadah ini terbentuk menghasilkan aktivitas-aktivitas yang tangible nggak gitu loh. Kalau nggak hanya nambah-nambah wadah, tapi pada akhirnya juga fragmentasi tetap berlangsung yang akhirnya memalukan sendiri gereja. Sekarang ini, Pak, karena mulai ada itu YouTube dan sebagainya, jadi YouTuber, ya kita menjadi menonton orang berkelahi karena mazhab gereja loh, Pak ya. Nah, kan akhirnya kita jadi tontonan. Nah, kaitan dengan cendekiawan Kristen yang menjadi ormas, jangan sampai nanti juga terjebak pada saling menonjolkan diri yang akhirnya tujuan mulianya itu enggak. Tapi saya dukung, kita perlu, kalau memang PIKI sekarang udah kurang ini ya kita reformasi lah, kenapa enggak, Pak. Saya mau daftar juga, Pak. Saya mau ikut daftar. Nah, kaitan dengan tadi saya singgung sedikit, Pak, siapa yang Pak Henry atau apa tadi itu? Pak Henry Hutahaya. Atau enggak, yang tadi menanyakan semula kalau ada masyarakat yang gini, beberapa resep, tidak ada resep yang paling ampuh memang, Pak. Tapi kalau semua resep itu dikumpulkan, pasti memberi dampak, Pak. Maka saya juga ingin kontribusi supaya makin lengkap. Misalnya begini, Pak. Kadang-kadang kalau kita lihat, bukan karena dalam banyak kasus orang menyerang gereja itu orang luar, Pak. Dalam banyak kasus. Tetapi tidak mungkin orang luar serta-merta masuk ke wilayah orang kalau orang itu juga tidak memberi ruang, kan gitu ya. Maka ada beberapa cara. Inilah panggilan kita juga gereja. Mulailah gerakan-gerakan sosial untuk lingkungan sekitar. Kalau ada anak-anak yang tokoh-tokoh di situ, itu tokoh-tokoh Islam misalnya, sekolahin lah, Pak, berapa sih itu sekolah. Saya juga mau ikut nyumbang lah kalau hanya 1 bulan bayarin ya. Tapi kalau terus-terusan ya,
kebetulan saya punya anak asuh juga beberapa orang itu, apalagi udah pensiun. Nah itu salah satu. Sehingga ketika orang itu datang menyerang, akan ada yang bela kita. Itu gereja itu dia sangat memperhatikan kami masyarakat. Nah, itu. Amin. Yang kedua, kami di tentara sering diajarkan begini, Pak. Jadi di lingkungan itu ketika ada yang meninggal, ada yang pesta nikah, kita itu orang pertama yang datang, Pak. Dia pasti akan ingat, Pak. Walaupun amplopnya isinya tipis, tapi ketika kita selalu bawa dengan kemurahan hati, tutur kata yang baik gitu, akan jadi sahabat. Yang ketiga, kan ada wakil-wakil rakyat yang mewakili di situ, Pak. Ya, kalau tahu dia calon kuat itu dukung-dukung dikit lah. Kalau pendeta nggak boleh, ya adalah jemaat yang inisiatif. Jadi dukung suara kayak apa. Begitu dia terpilih, kalau ada apa-apa kita sorong dia, toh. Gitu. Kira-kira itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Jenderal. Terima kasih, Pak Jenderal. Ya, Pak. Ini ada komentar Terima terakhir. kasih. Ada Ya, komentar lembaga dari Pak Wilson Huta Gaul. Oke, Pak. Lembaga-lembaga Kristen perlu bersatu untuk merumuskan pemimpin lahir dari dalam gereja seperti PGI, PGPI, PII, dan lain-lain. Saatnya bersatu untuk menuju pemilu 2024. Setuju, Pak. Setuju. Memang, tapi kesatuan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pelopor-pelopor, Pak. Maka biarkan itu jadi bola salju, bergulir aja. Lama-lama orang akan melihat lalu ikut gabung, Pak. Gitu. Bagi orang yang saat ini belum melihat dengan sinis, jangan jadi hambatan. Kita yang percaya bahwa tujuan ini mulia, jalan aja dulu, Pak. Begitu komentar saya, Pak. Terima kasih, Jenderal. Memang, tambahan. Memang begini, usul ini Pak Ferdi. Siap, Pak Dan Jenderal. kalau ada panitianya ini, coba tiap materi, karena ada 4 seri dan mungkin ada tambahan nanti yang kelima yang gratis itu, setiap seri itu dibuat menjadi sebuah konsep, sehingga di akhir dari seri webinar ini, akhirnya jadi sebuah konsep, Pak. Yang mungkin belum bagus, enggak apa-apa. Tapi ketika itu jadi konsep, kita sebarkan, nanti ada yang melihat, oh paragraf 1 bukan ini. Nah, dia isi. Kalau dia kritik, dia harus kasih jawaban yang benarnya apa gitu loh. Nah, kalau ini bisa kita wujudkan, akhirnya webinar ini menghasilkan sesuatu yang bisa nanti, apakah itu dimuat di online kah, akhirnya banyak yang melihat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jenderal. Jadi memang webinar ini ada eksekusinya, Pak. Tidak hanya sekedar untuk konsumsi kognitif saja. Ya. Kami sudah merencanakan setelah 4 webinar ini berlangsung, maka akan ada diskusi intens di antara 4 narasumber ini, Pak. Oke. Jadi nanti secara personal Pak Jenderal, kemudian dengan Pak Agus Susanto, Pak Jenderal Arsanto Adi, Pak Livius, kita akan sharing tentang 4 materi setelah kita melihat respon pertanyaan dari para peserta, Pak Jenderal. Ya. Nah, setelah itu pasti akan muncullah semacam konsep dan juga bagaimana konsep itu bisa didaratkan menjadi sebuah pergerakan. Gitu loh Pak Jenderal. Bagus Pak. Sehingga akan memberkati gereja Tuhan. Seperti itu. Jadi ini tidak hanya sekedar untuk mengisi kognitif saja. Oke. Wah, bagus sekali. Terima kasih Pak Ferdi. Baik, Pak Nimrod. Pak Ferdi. Siapa? Saya Pak Ferdi, Pak Wilson. Iya. Pak Wilson. Iya, jadi saya harap Pak Ferdi sudah bisa mulai mengangkat ini menjadi isu nasional, khususnya di tingkat-tingkat aras gereja, Pak. Karena ya kita berharap di tahun 2024 kita bisa ambil bagian dalam
kepemimpinan itu maksud saya Pak. Jadi nanti habis webinar ini 5 sesi, ya saya berharap ada gerakan-gerakan untuk menyatukan semua gereja ini menjadi satu, mengangkat satu tokoh gitulah kira-kira yang kita usung, yang dia bisa masuk dalam kepemimpinan nasional. Saya kira begitu usulan saya Pak. Ini karena kita masih ada 3 tahun lagi nih Pak. 3 tahun lagi kita waktu. Iya. Pak Wilson, terima kasih. Sebentar, Pak Wilson ada di grup ya. Pak Wilson ada di grup ya. Nanti kita komunikasikan setelah ini. Ya, siapa? Halo? Saya Pendeta Martinus dari Kaltara. Oh iya, bagaimana Pak Jenderal? Kita masih ada kesempatan ini dari Kalimantan Utara. Oh, saya siap. Ini. Apalagi dari Kaltara, Pak. Saya mau pamit dulu kalau begitu. Oke, baik, Pak. Pak Nimrod. Salam. Terima kasih Pak Nimrod. Tuhan Ya, Yesus terima kasih. Selamat malam. Malam, ya, Pak. Papua ada jam 1, Pak. Pak Jenderal. Ya, Pak Martinus, silakan. Saya kenalkan diri, saya Pendeta Martinus, Pak. Saya kebetulan Ketua 1 PGPI Provinsi Kaltara, Pak. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak dengan materi yang luar biasa. Pak, kiranya kalau Bapak berkenan, kami ingin mengundang Bapak buat seminar di Kaltara, Pak. Kalau diizinkan, Pak, kalau boleh, nanti kita atur waktu, Pak. Karena kami kan di perbatasan, Pak. Kami harus mengerti yang namanya wilayah utara, ya, kan? Karena ini perbatasan, Pak. Kami sangat dekat dengan Malaysia. Jadi saya berharap Pak, Bapak bisa memberikan waktu atas nama PGP Kaltara, Pak, kami akan mengundang Bapak membuat seminar, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, undangannya sangat mulia, dan bagi saya ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, Pak. Jadi nanti kita akan komunikasikan apakah seminar itu seperti ini, webinar atau fisik, Pak. Mohon penjelasan. Ya, mungkin untuk sekarang fisik, webinar bisa ya. Oke, kalau begitu kita lihat perkembangan COVID. Manakala sudah memungkinkan, saya juga sangat senang untuk bisa ke sana, Pak. Kita persiapkan mulai sekarang saja, Pak. Amin, amin. Amin. Makasih. Salam untuk kawan-kawan di PGPI di sana, dan tetaplah berkarya, Pak. Baik. Siapa Pendeta? Pak Jenderal. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Martinus, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, Pak Jenderal, saya kira waktu kita sudah selesai. Ini sudah pukul 21:12 waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Kita akan akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Jenderal TNI Purnawirawan Jan Peter Ate yang sudah menjadi narasumber luar biasa malam hari ini, sudah memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut serta secara aktif untuk berdiskusi. Kita nantikan webinar-webinar selanjutnya tentu akan memberkati kita, masih di seputar tema melahirkan pemimpin dari rahim gereja. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya minta dengan hormat Pak Kaltara, Pak Martinus. Pak Pendeta Martinus. Boleh, Pak Pendeta Martinus Rumimpunu boleh tutup di dalam doa, Pak. Silakan Pak Martinus. Baik, kita berdoa, Pak. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat waktu yang begitu indah. Engkau boleh memimpin kami dalam seminar pada malam hari Tuhan Yesus. Kami mendapatkan banyak berkat Tuhan, dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu itu akan menjadi Tuhan bekal untuk kami Tuhan mempertahankan salib Kristus di mana Engkau hadirkan kami Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi salam berkat dimanapun beliau berada. Urapan Allah menyertai kehidupannya, Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Allah buat semua berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, acara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga lewat acara ini nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami tutup seminar malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Pendeta Ibu jangan Martinus. pergi dulu. Pak Tolong, Ferdi, terima kasih Pak Ferdi. Tuhan iya, berkati. sebentar. Tolong dibuka dulu kameranya, video untuk diambil foto. Silakan Bapak Ibu yang gunakan laptop boleh mengambil foto. Tolong dibuka videonya dan kita kasih senyum yang terbaik malam hari ini. Baik, silakan. Yang gunakan laptop silakan diambil ya. Tolong siapa yang bisa diaba-aba? Ya. Pak Pras. Ya, saya siap foto ya. Ya. Oke. Ini halaman pertama. 1, 2, 3. Oh maaf, sebentar. Saya rekam. Maaf. Ini video. Bentar. Halaman pertama. 1, 2. Ya, halaman berikutnya. Cuma 1 halaman ya? Oh, 1 halaman ya, udah pada keluar Iya, soalnya 1 ya. halaman. Bagian, Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan berkati. Pak Jenderal, terima kasih banyak untuk Terima kasih Pak waktunya. Ferdi, terima kasih semua Bapak. Terima kasih Pak Jenderal. Siap. Pak Jenderal, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Tuhan Yesus Dinan, memberkati. Amin. dan semua hamba-hamba Tuhan. Terima Terima kasih, kasih Mang untuk perjumpaannya. Pendeta Tuhan Ruston berkati. Abang Harus Ruston Bapak Nababan. Pak Wilson, Pendeta Prasetyo, Pendeta Martinus, Terima kasih. Sampai ketemu dan kembali. semuanya. Ya. Baik. Saya live dulu. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Amin. Berkati. Amin.